Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan. Kecemasan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perkembangan politik hari ini, ada salah satu yang menarik nih kita bahas terkait postingan Faisal Assegaf. Selain Refli Harun dan Rocky Gerung, ada salah satu tokoh kritikus katanya, yaitu Faisal Assegaf. Tentu semua pendukung-pendukung Pak Jokowi tahu tentang Faisal Assegaf ini. Nah, di dalam postingan terakhir lewat via Twitter dan Instagram milik akunnya, Faisal Assegaf menulis puisi terkait PDIP dan Jokowi. Nah, dalam puisi ini sebenarnya kok bisa masih dikait-kaitkan antara Jokowi dengan Megawati? Sudah jelas dan sudah terang menerang bahwa PDIP dan Jokowi hubungannya sudah mulai renggang. Nah, si Faisal Assegaf masih saja menghubung-hubungkan ini. Seperti apa puisinya? Saya bacakan nih. Ditulis oleh Faisal Assegaf dengan judul Topeng Baru Megawati Masih Politik Tipu-tipu. Oke ya. Ini tulisan puisinya Faisal Assegaf. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tidak lepas dari bakat kebohongan. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu-menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Yang menjadi garis besarnya adalah bagi mereka siapa? Pak Jokowi. Udahlah, Pak Jokowi sudah resmi keluar dari PDIP. Ya, dan bukan lagi juga kadernya PDI Perjuangan. Ibu Mega sudah menegaskan itu, kalau ada kader yang melanggar konstitusi, maka itu bukan lagi kader PDIP katanya. Tapi sejauh ini siapa sih yang melanggar konstitusi? Toh pada dasarnya rakyat juga masih puas dengan Pak Jokowi. Terus kemudian puisinya, fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah gunakan topeng oposan. Mungkin dari maksud tulisan ini ya, ogah gunakan topeng oposan ini ya mungkin yang di Rakernas kemarin Megawati tidak mau menyebut bahwa saya akan menjadi koalisi atau di luar pemerintahan. Kita ketahui kan kemarin tidak ada narasi bahwa PDIP berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi ya. Terus kita lanjut puisinya Faisal Assegaf. Tapi modusnya menyamarkan kemasan berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus
tipuan baru. Hai, rakyat hari ini sudah cerdas. Kalau saya pribadi sih tidak pernah ditipu tuh sama Pak Jokowi, nggak pernah. Sepeser pun saya nggak pernah ditipu Pak Jokowi. Bantuan juga nggak pernah dapet. Tapi saya bersyukur saya berada di republik ini. Saya masih bersyukur dan bisa merasakan keindahan republik ini. Saya sudah bersyukur. Oke ya, kita lanjut puisinya. Dan seperti biasanya, Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari mengebrak meja dan bersuara keras, Mega berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Terus kita lanjut visinya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespon, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Megawati PDIP pernah nggak membohongi? Kalau iya, PDIP membohongi apa? Udahlah, kalau misalkan calon dari Anda kalah, udah gak usah cari kelemahan-kelemahan calon yang lain. Ya, kita terus akan bawakan nih puisinya. Tegasnya, Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Saya sih menganggapnya Faisal Assegaf ini mungkin tidak mendapat bagi-bagian kue itu ya, sehingga dia ngamuk-ngamuk sendiri, bikin narasi puisi yang ditulis di Instagram dan Twitternya. Kita lanjut puisinya. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDI Perjuangan serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng. Seindah apapun, tetap topeng. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitam bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Ditulis Faisal Assegaf. Faisal Assegaf menulis bahwa Jokowi melakukan kejahatan.
kepada rakyat Indonesia. Logika saya, kalau memang Presiden Joko Widodo melakukan kejahatan kepada rakyat, kenapa kepuasan kinerja dari Presiden Jokowi masih 83% sebelum Pilpres, sekarang turun ya mungkin 70%. Logika saya, kalau memang pemimpin itu jahat, gak mungkin kepuasan rakyat seperti itu. Jahat dari mana? Pilpres sudah selesai, narasi-narasi yang tidak baik ayo kita hindarkan. Sekarang Prabowo Subianto sudah terpilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Presiden Republik Indonesia. Jadi kita bagaimanapun kita harus menerima seperti yang sudah dijelaskan di puisinya Faisal As-Segaf. Saya katakan, Bung, ingat, kalau memang Pak Jokowi melakukan kejahatan, rakyat Indonesia tentu tidak akan, Jokowi tentu tidak setinggi 83%. Apakah Pak Jokowi melakukan kejahatan? Silahkan tulis komentar kalian. Salam perdamaian.